kalian ya. Ustazah Riris Aduh. dari yang pertama. Bismillah. Akila Fatia bilang hadir gitu ya. Hadir, Bu. Ahmad Alif. Kenapa akhirnya? Ahmad Alif. Oh, Alila. Alila hadir. Alicia yang cantik. Hadir. Oke, hadir lagi ya. Anjar Ilman. Hadir. Arya Maria. Atalia. Atalia. Oke, Bari. Hadir, Bu. Hadir. Bayu Cahyo. Danis Aska. Oke. Farah Alia. Hafsa Faisal. Hilmi Hamid. Hadir. Ivander Aryaki. Janeta. Cek. Hadir. Oke. Keifa. Hadir. Oke. Kevin. Hadir. Dan Muhammad Ryan Arya. Hadir. Oke. Muhammad Al Azizi. Hadir Kak Azizi? Sudah sehatkah matanya Azizi? Oke, alhamdulillah ya. Muhammad Akil, temannya Apit, bukan temannya, saudaranya Apit ya. Muhammad Fikri, oke hadir. Muhammad Nuris ganteng ya di situ tulisannya ya, bukan nulis. Muhammad Raditya. Bu. Oke sip. Muhammad Radonis, oh enggak ada. Nadia Alia. Udah pindah, Bu. Ya, Alia, oke, thank you sayang. Rafa Mahardika. Oke. Raka Mahardika ada. Raka Evano, oke. Reviano Ridwan. Reviano. Oke. Wara Valeri, Vale, kayak gitu ya. Valentino. Thank you very much. Oke, pembelajaran matematika kali ini sudah kalian siapkan bukunya. Ustazah Riris memakai dua buku ya. 1 ESPS and 2 Prima PH. Sekarang buka. Oke, apakah kalian punya Prima PH semuanya? Prima PH punya ya, oke. Kalau punya Prima PH semuanya, silakan buka buku Prima PH-nya. Aku mengambil dulu ya. Oke, aduh kok gak dari tadi kamu mengambilnya sayangku? Ya sudah, yang sudah mengambil silakan buka Prima PH-nya page halaman 129. 129. For Prima PH and for ESPS page halaman 20. Prima PH-nya halaman berapa tadi? Oke, Ustazah Riris ingin ya, untuk Prima PH pembelajaran kita hari ini akan Ustazah Riris mulai pada halaman 129. 129. Oke. Jangan pakai bahasa tapi anak Saleh harusnya sudah bisa ya. 129 kalau bahasa Indonesianya, oke? Kalau di ESPS halaman 29, halaman 29. Kalau Prima PH 129, kalau ESPS halaman 29. Oke, are you ready to study now? Apakah kalian siap sudah untuk belajar hari ini? Yes. Ready. Jawabannya yes, I am ready. Bukan ayam loh ya. Yes, I am ready. Bukan loh ya. Yes, I am ready. Gitu ya. Are you ready to study now? Yes, I'm ready. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nah,
buku Prima PH ya. Silakan yang sudah buka buku Prima PH-nya, silakan dibaca. Ustazah Riris pilih saja ya. Mas siapa ini ya? Vale minta tolong kameranya dinyalakan. Mas Ryan, tolong baca Prima PH halaman 129. Nah. Cek. Satu. Yes. Judulnya dibaca. Hitung satuan. Ya. Operasi hitung satuan. Dan untuk hitung satuan itu adalah kalender, jam, dan stopwatch. Satuan waktu yang digunakan sehari-hari yaitu hari, jam, menit, dan detik. Hubungan antar satuan waktu di antaranya sebagai berikut. 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3.600 detik. Oke. Contohnya silakan tunjuk satu orang temannya untuk membaca contoh, Mas Ryan. Atar. Siapa? Atar, silakan baca Atar. Ya, Bu. Nah, baca lanjutannya Atar. Yang mana? Oh, kok yang mana? Setelah Ryan itu loh tadi loh. Oh, iya. Atar, contoh. Jarum panjang dari pukul 12.00 sampai pukul 13.15 pada jam berikut. 10 menit kemudian, 10 menit sama dengan 10 kali 60 detik sama dengan 600 detik. 40 menit kemudian, 40 menit sama dengan 40 per 60 jam, sama dengan 2 per 3 jam. 5 per 4 jam sama dengan 5 per 4 dikalikan 60 menit, sama dengan 75 menit, sama dengan 1 jam 15 menit. Oke, terima kasih Mas Ryan dan Mas Atar ya. Yang ada di buku itu adalah mengubah satuan waktu antara jam ke menit, antara menit ke jam. Berarti dikalikan 60 atau enggak dibagi. Materi kita hari ini memangnya satuan waktu. Bukannya satuan waktu ini sudah pernah kita ajarin, kita dapat pelajarannya di kelas 3 dan kelas 4. Benar ya? Ya. Katanya Fikri yang juga dipelajari ya, Bu. bilangnya again, lagi. Bukan lagi. Ini hanya mengulang, hanya review materi saja sebentar supaya kamu bisa untuk memahami yang akan Ustazah Riris ajarkan hari ini. Materi kita di kelas 5 sebenarnya adalah kecepatannya, bukan waktu dan bukan jaraknya. Tapi kecepatan sangat berhubungan erat dengan jarak seperti pembukaan satuan waktu ini, paham? Yes, untuk lebih kamu supaya suaranya kecil. Ya, Bu, nggak kedengaran, Bu. Oh, suara. Sebentar, kalau seperti Tarik lagi, Bu. sudah besar. Sania Febiola. Sania Sudah besar suaranya. Bagaimana suaranya Ustazah ini sekarang? Cek. Oke, sudah besar. Nah, seperti ini sudah jelas. Oke. Sudah jelas ya, dengar ya. Oke. Perhatikan PPT yang akan Ustazah Riris berikan ke kalian sekarang. Share. Nah, ini lebih jelas ya tentang satuan waktu yang akan Ustazah Riris ajarkan. Satuan waktu, contohnya satuan waktu itu, nah seperti ini, kelihatan ya, mengingat satuan waktu. Sebentar, ini Ustazah Riris saja. Apakah di layar kamu sudah kelihatan? Apakah di layar sudah kelihatan? Sudah ya. Oke. Hubungan satuan waktu yang dipakai di pembelajaran kecepatan ini hanya seputar ini saja.
Loh Bu, kalau di kelas 4 sama kelas 3 ada 1 tahun berapa hari, 1 hari berapa jam seperti itu ya. Kalau yang dipakai di kelas 5 untuk kecepatan hanya ini saja. Oke. Di sini patokannya atau yang harus kamu ingat sebelum kamu mengerjakan satuan waktu adalah seperti yang ada di layar kalian. Di layar kalian sudah ada ya? Sudah kelihatan, Nak? Oke, 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, kalau dibalik, kalau ini kan dari menit ke detik, dari jam ke menit, dari jam ke detik. Itu lebih enak. Bilangannya bilangan bulat. Nah, kalau misalnya dibalik dari menit ke detik, itu adalah seperti ini. 1 detik sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 1/60 jam. Nah, ini yang paling banyak ya, atau angkanya paling besar. 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Maksudnya yang paling besar, penyebutnya yang paling besar, 3600 jam. Sampai sini, paham, Tum? Sampai sini paham? Oke. Sekarang, Ustazah Riris akan memberikan contoh soal supaya kamu bisa lebih paham lagi. Nah, ini contohnya. 2 jam sama dengan berapa menit? Nah, tadi kamu harus ingat-ingat. Nah, diingat-ingat. 1 jam aja 60 menit. Berarti kalau 2 bagaimana? Ya, kalau 2 tinggal dikalikan. 2 dikalikan 60 sama dengan 120 menit. Paham, Tum? Oke, sekarang coba kerjakan bukan dikerjakan di buku ya, di oret-oretan saja juga nggak apa-apa. Coba Ustazah Riris kasih 1 challenge. 3 jam sama dengan berapa menit? Ustazah Riris tulis di layar kalian ya. Adakah yang bisa menjawab 3 jam sama dengan berapa menit? Alicia, kamu bisa menjawabkah? 180 menit. Benar sekali. Siapa tadi yang menjawab 180 itu? Raka. Siapa? Aku Oke, Raka Azizi juga tahu ya. 180 menit berasalnya dari mana? Ya, tinggal ngalikan saja ini. 3 dikalikan 60 sama dengan 180 menit. Sampai sini paham ya? Ini Ustazah Riri kasih contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua, bilangannya, mohon maaf, bilangannya tidak bilangan bulat, tapi ada pecahannya. Pecahan desimal ya ini ya. Contohnya ini, 2,5 menit sama dengan berapa detik, seperti itu. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, kamu rubah dulu dari 2,5 dirubah ke pecahan campuran. 2,5 dirubah ke pecahan campuran jadi berapa sayang? 2,5 berapa? Nah, 21/2 dikalikan 60. Nah, supaya kalian mudah menghitungnya, boleh dari 21/2 ini dirubah ke bentuk pecahan biasa. 21/2 sama dengan 5/2 dikalikan 60 sama dengan 150 detik. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Bisa. Oke, Ustazah Riris lanjutkan ya. Ustazah Riris lanjutkan. Ini sekarang. Kalau tadi di contoh pertama dan yang kedua, Ustazah Riris memberikan contoh yang tinggal mengali saja. Tapi di contoh soal yang ketiga,
keempat dan kelima ini mengalinya dengan pecahan. Ini contohnya ya. 7.200 detik sama dengan berapa jam? Kamu ingat-ingat tadi. 1 detik sama dengan berapa jam? 1 detik tadi sama dengan berapa? 1 detik sama dengan berapa jam tadi? Nih, 1 detik sama dengan berapa jam? Ketutupan ya. Bentar. Ini lihat di slide Ustaz dari yang pertama. 1 detik sama dengan 1.360 jam. Nah, seperti ini ya. Maka di contoh soal Ustazah yang ketiga, ya 7.200 dikali 1/3.600 sama dengan 2 jam. Loh Ustazah Riris pakai cara apa itu? Pakai cara coret emang boleh? Boleh, jelas boleh. Nah, ini seperti ini cara mencoretnya. 3.600 sama 7.200 dicoret atau dibagi dengan angka yang sama. Sama-sama dibagi 3.600. 3.600 dibagi 3.600. Sama dengan 1 ya. Ini Ustazah garis seperti ini. 7.200 dibagi 3.600 hasilnya 2. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal mengali aja. 2 dikalikan 1/1 sama dengan 2 jam. Sampai sini, paham tum? Adakah yang ditanyakan oleh kalian? Nggak ada ya, oke. Sekarang contoh soal yang keempat. Bagaimana kalau contoh soalnya 45 menit? Ya tinggal seperti ini saja. Tadi diingat-ingat 1 menit sama dengan berapa jam? 1 menit sama dengan berapa jam? 1/60. Maka tinggal mengkalikan saja, Nak. 45 dikalikan 1/60 sama dengan 3/4 jam. Oke. Sebenarnya hasilnya 3/4 jam begini saja juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau menjadikan ke bentuk pecahan desimal, juga tidak apa-apa. Seperti itu. Sampai sini, adakah yang kalian tanyakan? Tidak ada ya. Insya Allah sudah jelas. Oke. Amin. Coba perhatikan di buku ESPS kamu sekarang. ESPS-nya halaman 29 ya tadi ya. Di situ ada banyak sekali contoh soal. Contoh soal yang pertama. Kalau contoh soalnya di halaman 31. Coba perhatikan contoh soal di ESPS halaman 31. Boleh ditulis. Oke, enggak usah sayang, nanti Ustazah ini Ustazah Riris rekam, jadi ketahuan nanti siapa yang aktif, siapa yang bengong saja, materinya juga otomatis akan terekam. Kamu bisa lihat di situ ya. Untuk materinya yang full, insya Allah besok Ustazah Riris share. Di halaman ESPS-nya halaman 31, di situ ada banyak sekali contoh soalnya. Perhatikan halaman 31 ya. Ustazah Riris mau tanya nih, Ustazah Riris masukkan ke penilaian. Siapakah yang bisa mengerjakan latihan 1 nomor 1C? Bisa nggak? 1C. Ada nggak yang bisa angkat tangan kalau bisa ya? Coba. Halaman 31 nomor 1C. 2 jam sama dengan titik-titik. Oke, Akila Fatia. Akila, berapa Akila? Akila, berapa? Akila suaranya kurang keras saya nggak dengar. Teman-temannya juga nggak dengar. 120 detik. Masih kurang benar. Bukan, ingat dari jam ke detik, jam ya, bukan menit. Siapa yang bisa? Ayo. Siapa itu?
Sebentar ya, Ustaz Riris geser ini supaya tahu. Siapa? Ayo, Azizi bisa Azizi? Lanjut. 180 menit. Oh, nomor 1C sayang, nomor 1C itu dijadikan detik. Adakah yang bisa? 702. Nah, benar sekali. Atar ketemu berapa Atar? Atar ketemu berapa? 7.000. 7.200 ya. Kenapa kok 7.200 bukan 120? Ya karena itu dijadikan detik. Ingat, 1 jam itu 3.600 bukan 60. Ya tinggal mengalikan saja. 2 dikali 3.600 sama dengan 7.200 detik. Sampai sini any question? Tidak ya. Oke, supaya nggak pusing, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu untuk menuju materi satuan jarak, kita ice breaking dulu. Perhatikan di layar kalian. Nah, tirukan ekspresi mukanya ya. Di situ ada tulisannya ice breaking online, senam mulut dan senam wajah biar tidak kusut. Ayo tirukan ekspresi muka adik Cibi, namanya adik Cibi ya. Ayo ekspresi muka seperti ini, adakah yang bisa menirukan? Enggak. Enggak ada. Adakah yang bisa menirukan? Bisa. Oke, Ustaz Haris lanjutkan loh ya. Ketika Ustaz Haris stop, kalian harus menirukan wajahnya adik Cibi, oke? Wahid, Isnen, Salasa. Seperti ini. Adakah dari kalian yang bisa menirukan? Ayo. Oh. Oke, ini ya, ini sinyalnya agak putus-putus sedikit ini. Ustadz Dani barusan mengonfirmasi ke Ustadz Haris ya. Ustadz Haris lanjutkan. Nah ini, ayo tirukan. Nah, seperti ini mudah. Ya, kok joker bukan joker ini ya. Seperti ini ya. Oke, Ustaz Haris siap-siap untuk stop loh ya. Nah, seperti ini. Ayo, bagaimana mukanya seperti ini? Matanya tertutup, pipinya mengembung. Coba, Arya, kamu bisa ke Arya? Hilmi. Oke, Ustaz Haris lanjutkan. Terakhir ya ini ya. Nah, seperti ini. Apakah ada yang bisa menirukan wajahnya Dek Cibi? Ada. Oke, sebentar. Sekali lagi ya, lihat wajahnya Dek Cibi. Ekspresinya harus ganti-ganti ya, Nak ya. Kamu tahu ini adalah salah satu yang bikin wajah nggak keriput ya. Nah, seperti ini, ayo. Akila, coba dituduhkan. Wajahnya Akila lucu sekali, Kevin. Oke, Rafa, Danis. Oke, urusan
lucu sekali. Oke, terima kasih banyak ya dari YouTube ya. Iya sudah. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Oke. Stop share. Oke. Oke, materi yang kedua setelah satuan waktu adalah satuan jarak. Kalau di buku ESPS halaman 33, kalau di buku Prima PH halaman 133. Itu tadi senam supaya wajah kalian tidak keriput loh ya, tapi jangan terus-terusan kayak gitu. Nanti di jalan senam anti kusut ya. Judulnya senam anti kusut biar wajah tidak keriput. Oke. Oke, materi yang berikutnya adalah satuan jarak. Kali ini Ustaz Haris pakai Prima PH halaman 133. Yang memegang Prima PH silakan tunjukkan pada layar kacanya atau layar kameranya. Oke, good. Akila, minta tolong dibaca sayang. Akila halaman 133. Oh, sorry, bukan halaman 133, halaman 131. Halaman 131, hubungan satuan jarak. Sudah ada? Satuan jarak antara Ya. Hubungan satuan jarak. Rizky Anugrah Setiabudi, Mas Asrafi, Mas Noul, Mas Dani, Sudah? yang belum menampilkan video. Akila, coba baca sayang. Hubungan satuan jarak. Jarak merupakan ya, oke. Diulangi sekali lagi aja membacanya ya. Silakan Akil, coba baca Akil. Akil. Nomor 1 toh. Bukan sayang, halaman 131. Prima PH. Jarak ya halaman 131. Hubungan satuan jarak. Oke, Atar aja deh, Atar. Ayo Tar, baca Tar yang keras Tar. Hubungan antar satuan jarak. Jarak merupakan panjang yang dilalui benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Satuan yang digunakan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Satuan panjang yang digunakan untuk menentukan jarak adalah seperti di samping. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih Mas Atar. Ini yang ada di buku Prima PH ini, cara mengerjakan satuan jaraknya atau satuan panjangnya menggunakan cara tangga. Benar ya? Kalau di kelas 4 kalian diajarinya menggunakan cara apa? Cara tangga kah? Benar ya? Cara tangga ya? Oke. Sekarang perhatikan yang akan Ustaz Haris share ke kalian, share screen-nya. Ini adalah mengerjakan satuan jarak atau satuan panjang menggunakan cara yang lain, yaitu menggunakan cara kotak. Oke? Nah. Ya, ini ya. Satuan jarak itu sama dengan satuan panjang. Kalau di kelas 4 Bu Niha mengajarkannya satuan panjang. Sebenarnya sama dengan satuan jarak ya. Oke, satuan jarak kalau di kelas 4 menggunakan cara tangga seperti ini. Yang kalau turun dikali 10 setiap tangganya. Yang kalau naik dibagi 10 setiap tangganya. Masih ingat yang dulu dijelaskan sama Ustazah Niha? Ingat nggak? Apa sudah lupa? Lupa Bu Riris gitu. Ingat apa lupa? Oke. Ingat-ingat dikit. Ingat-ingat dikit. Oke. Seperti ini ya. Kalau naik dibagi, kalau turun dikali. Oke. Nah, seperti ini. Kalau setiap naik 1 tingkat, berarti dibagi 10. Setiap turun 1 tingkat,
berarti dikali 10 seperti ini ya. Cuman ada kelemahannya pakai cara yang seperti ini. Bagi yang tidak terlalu bisa perkalian, ini akan sangat sulit sekali. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Kalau perkaliannya masih belum terlalu bisa, biasanya sulit sekali. Ustaz Hariris kasih satu contoh saja ya. Perhatikan yang ada di layar kalian ya. Ustaz Hariris kembalikan aja biar nah ini. Ustaz Hariris akan memberikan satu contoh. Coba saya kamu kerjakan. Bisa apa enggak kalau pakai cara tangga? Misal ya, misal 2 kilometer itu sama dengan titik-titik berapa meter? Kira-kira berapa meter sayang? Ada yang bisa langsung cepet nggak? 2000 2000 meter. Oke, alhamdulillah 2000 itu berapa? 2000 ya, sama dengan 2000. Kenapa kok hasilnya bisa 2000? Perhatikan anak tangganya. Dari kilometer yang Ustaz Haris singkarin. Bentar ya. Dari kilometer ke meter. Ini pakai warna merah saja. Dari kilometer ke meter. Turun berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti bukan 30 ya. Setiap ini turunnya adalah 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 seperti ini terus karena dia ada 3 maka 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Jadi kalau pertanyaannya Ustaz Haris 2 km sama dengan berapa meter? Ya 2 dikalikan 1000 seperti ini. Sampai sini paham? Paham ya? Loh, Bu Riris, itu kalau perkalian aku masih bisa lah, Bu. Tapi kalau pembagian gimana, Bu? Biasanya kesulitan. Benar apa benar ya? Contohnya seperti ini ya. 2 meter. Ustaz Haris balik. 2 meter sama dengan berapa kilometer? Ada nggak yang bisa? 2 meter sama dengan berapa 2 kilometer? meter. Pakai 2 cara tangga. meter sama dengan Ini dibagi berapa? Nah ini 2 meter sama dengan titik-titik kilometer. Ya ampun Bu Riris, ini sulit banget ini Bu Riris. Susah ini kalian aku nggak terlalu bisa gitu ya. Oke, kalau pakai cara tangga seperti ini, listen and look carefully. Perhatikan baik-baik ya. Dari meter ke kilometer. 1, 2, 3. Naiknya adalah 3 tangga. Setiap naik 1 tangga itu dibagi 10. Dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10. Nah, jadi kalau naiknya tinggal 3 tangga, langsung dibaginya adalah 1000 seperti ini. Tinggal memasukkan 2 dibagi 1000. 1000. Ya Allah, Bu Riris ini pakai porok HP dong. Nah, seperti ini ya. Pakai porok HP 2 dibagi 1000 seperti ini. Ya Allah, Bu, aku lupa gitu ya. Ustaz Haris akan coba, tapi nanti Ustaz Haris kasih cara yang cepat ya. 2 nggak bisa dibagi 1000, berarti tambahin 0. Ini ditambahin 0, dikasih koma. Masih nggak bisa lagi ditambahin 0, ini ditambahin 0. Masih tidak bisa lagi ditambahin 0, ini ditambahin 0. Ini baru bisa 2000 dibagi 1000 ketemu 2. Nah, baru seperti ini. 2 kali 1000 sama dengan 2000. Dikurangin jadi 0. Maka hasilnya ketemunya 0,0 2. Nah, seperti ini ya. Itu cara di kelas 4.
Tapi tenang saja, Ustazah Riris punya cara dan tips singkat untuk mengerjakan soal seperti ini. Caranya gampang banget ya, mudah banget ya. Nah, caranya adalah cara kotak. Nah, ini ada tips cepat mengerjakan satuan panjang dengan cara kotak. Sekarang buku catatan kamu dan alat tulis harus dibawa. Oke ya, sudah. Buku catatan sama alat tulis dibawa. Coba. Oke, kalau sudah bawa catatan sama alat tulis, perhatikan lanjutannya. Ya opo sih, bagaimana sih? How mengerjakan menggunakan cara kotak. Nah, listen and look carefully. Perhatikan dan... Nah, kalau tadi, kalau pakai satuan panjang, ini kan seperti ini. Kalau cara kotak, bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya ada dalam kotak, terus satuannya melebar ke samping ya, bukan naik atau turun, cuman ke samping. Seperti yang ada di layar kalian. Kalian melihat di layar kalian bentuknya cara kotak? Ya. Oke, look. Ya. Supaya hafal urut-urutannya, karena ini bukan tangga, Ustazah Riris punya nyanyian, kamu dengarkan, terus kita nyanyikan bersama-sama setelah Ustazah Riris selesai nyanyi ya. Seperti ini supaya bisa menghafal kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Asik-asik, jos gitu ya. Coba bersama-sama dengan Ustazah Riris. Boleh kalau misalnya tangannya juga pas asik-asik jos gini ya. Diangkat gini tangannya boleh asik-asik jos gini ya supaya ingat. Wahid, Isnen, Salasa. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Asik-asik jos. Oke, coba sekarang tanpa Bu Riris ya. Wahid, Isnen, Salasa. Kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, milimeter. Asik-asik jos gitu tuh Alicia. Tinggi sekali. Oke, itu nyanyiannya supaya kalian cepat hafal ya. Sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Sebelum ke sana, untuk menggunakan cara kotak, kalian harus ingat-ingat ini tok dulu ya. Satuan tempat 1423 yang mempunyai nilai tempat satuan angka berapa? 3 ya, yang ada di belakang sendiri ya. Oke. Perhatikan yang ada di layar kalian. Ustazah Riris akan menuliskan angkanya. Kamu tentukan nilai satuannya. 265. Yang mempunyai nilai satuan angka berapa? 5. Benar sekali. 5. Sekali lagi supaya paham. 1000 di sini ya. 1000. Yang mempunyai nilai satuan adalah angka? Satuannya adalah angka 0 yang mana? Pertama, kedua, apa ketiga? Oke, pinter. Tos. Keren. Benar sekali. 0 yang paling belakang. Ini adalah nilai satuan. Oke. Kalau ini bentuknya tidak ada komanya, kalau ada komanya perhatikan ya, nilai satuannya bukan yang di belakang sendiri, bukan 6 nilai satuannya. Tapi nilai satuan yang ada tepat di depannya koma. Nih, nilai satuan. 3 ini adalah nilai satuan ya. Oke, 123,456. Yang nilai satuan adalah 3, bukan 6. Karena kenapa kok 3? Ya karena 3 ada di depan koma. Kalau 6 itu bukan satuan tapi perseribuan. Fahim Tum? Sekarang Ustazah Riris coba 26,75 yang mempunyai nilai satuan adalah angka berapa sayang? 6. Pinter banget.
Keren kelas 5 gelut. Sekarang lagi 12,325. Yang memiliki nilai satuan yang mana? Dua. Dua yang mana? Dua yang di depan koma apa di belakang koma? Dua depan koma. Nah, ini dua yang ada di depan koma. Oke, that's right. Berarti sudah paham tuh. Berarti Ustaz Haris langsung ke caranya ya. Perhatikan langkah-langkah dalam mengerjakan cara kotak ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Ada 1, 2, dan 3. Mohon maaf, ini yang diketahui salah ya. Coba dibaca langkah-langkah mengerjakan cara kotak. Raditya Laisa Vero. Coba. Dit, baca yang ada di layar kamu, Dit. Coba nak, baca. Pada satuan yang diketahui. Ya. Nomor 2, berilah koma di belakang satuan yang dituju. Nomor 3, berilah nol pada area kosong antara satuan yang ditanyakan dengan satuan yang dituju. Oke, contoh soalnya ada A, B, sampai C. Bu Riris bingung, Bu Riris kalau nggak ada contoh soalnya. Nah, ini perhatikan contoh soalnya. Ya, ini contoh soalnya 40 km. Benar-benar diperhatikan caranya Ustaz Haris mengerjakan supaya kamu bisa. Langkah yang pertama, letakkan nilai satuan pada satuan yang diketahui. 40 yang mempunyai nilai satuan angka berapa? 40 yang mempunyai nilai satuan angka berapa? 0. Angka 0, benar sekali. 0 diletakkan di satuan yang diketahui. Satuan yang diketahui adalah kilometer. Berarti 0 diletakkan di kilometer. Nolnya ditaruh di sini. Lah 4 ada di mana, Bu Riris? Perhatikan, 4 ada di depan atau di belakangnya 0? Atau di belakangnya 0. 4 ada di depannya. Ini lokasinya 4 ada di depan atau di belakangnya 0? Di depannya 0 ya. Maka 4 ditaruh di sini. Loh, Bu Riris, apa nggak apa-apa? Dia keluar dari kotaknya, tidak apa-apa jawabannya ya. Nah, berikutnya, berilah tanda koma di belakang satuan yang dituju. Satuan yang dituju adalah apa? Berapa? Meter ya. Diberi tanda koma di meter, dikasih seperti ini. Koma hanya sebagai penanda tok. Berikutnya, langkah yang ketiga. Berilah 0 pada area kosong di antara satuan yang ditanyakan dengan satuan yang dituju. Kamu beri 0. 0, 0, 0. Sudah ada jawabannya ini. Loh, Bu Riris, komanya ini kalau ada di belakang perlu dicantumkan nggak di jawabannya? Tidak perlu, ya langsung saja. Berarti 40 km sama dengan 40.000 meter. Bagaimana? Gampang nggak caranya? Gampang ya. Oke, sekarang ambil buku kalian, coba buat kotak seperti ini. Kotak yang isinya satuan kilometer sampai milimeter, bawahnya ada garisnya seperti ini. Yuk, sekarang buat make a square like this. Buat kotak sesuai yang ada di layar kalian. Semuanya membuat kotak ya, buat kotak seperti yang ada di layar kalian. Ustaz Haris cek ini ya, satu persatu. Arya Mada sayang, buat kotaknya sayang. Mada yang lagi benerin rambutnya ini, ayo buat kotaknya di buku kamu. Supaya bisa. Udah, Bu. Oke, udah. Kalau sudah, tunggu temannya sebentar ya. Buat kotak seperti yang ada di layar. Anjar, buat kotak, Anjar. Azizi, sudah buat kotak? Oke, sudah.
Belum. Oke. Sudah membuat kotaknya? Hampir, oke ya, cepet ya. Oke, Ustaz Riris berikan soalnya ya. Soalnya adalah seperti ini, lihat di layar kalian. Ustaz Riris akan tuliskan soalnya. Soalnya adalah 25 meter sama dengan titik-titik milimeter. 25 meter sama dengan berapa milimeter? 25 meter sama dengan berapa milimeter? Oke, Ustaz Haris sedikit pandu ya. 25, mana yang nilai satuan? Angka berapa? 25. 5 diletakkan di mana? Meter, benar 5. 2 diletakkan di mana? Di depan apa di belakangnya 5? Depan. Wes, depan ini. Satuan yang dituju adalah apa? Milimeter. Beri tanda koma sebagai pembatas saja. Berikutnya, berilah angka atau 0 pada atau antara satuan ditanyakan dengan satuan yang dituju. Berarti 0, 0, 0. Berarti hasilnya berapa? Milimeter. 500 meter. Milimeter. 25.000 ya, bukan ratus. 25.000. Ya, 25.000. 5. Oke, apa jawaban kalian seperti jawabannya Ustaz Riris yang ada di layar? Ya. Oke, hebat, good job. Sekarang contoh soal kalau dia dibagi ya. Nah ini, loh Ustaz Riris kok nggak ada satuannya? Coba kalian kasih sendiri enaknya dijadikan apa ini? 2,5 apa satuannya enaknya ya? Oh gini aja, 2,5 cm saja. Sentimeter, ayo. Nah, perhatikan ya, kalau soalnya seperti ini, 25 cm dijadikan ke meter, dari senti ke sini. Nah, bagaimana kalau seperti ini, sama kayak tadi, 2,5. Yang angka satuan angka berapa sayang? 2,5. 2, oke hebat. 2 ditaruh di mana? Taruh di Dua ditaruh di sentimeter. sentimeter, good. Ditaruh 2 di sini. Terus 5 berada di belakang atau di depannya 2? Belakang, maka ditaruh di sini langsung. Loh, Ustaz Riris ini di soalnya ada komanya. Lah ini enaknya, kalau pakai cara kotak, kamu tidak perlu memikirkan koma pada soal. Udah begini tok. Sekarang coba cek. Satuan yang dituju adalah satuan berapa? Apa? Meter. Nah, langkah yang kedua, berilah tanda koma pada satuan yang dituju. Di belakangnya meter dikasih koma. Koma gini. Setelah itu, berilah 0 pada area kosong antara satuan yang dituju. Nah, pada area kosongnya antara meter dan milimeter. Kalau ada kosong, kasih 0. 0 seperti ini. Jawabannya sudah seperti ini saja. Jadi 2,5 sama dengan 0,025 meter. Bagaimana? Mudah apa enggak? Mudah. Mudah ya. Sekarang Riris kasih soal. Coba kalian kerjakan. Soalnya adalah seperti ini. 72,1 sentimeter. Oh, jangan sentimeter lagi. Desimeter aja ya. Desimeter sama dengan titik-titik kilometer. Coba ayo kita kerjakan bersama-sama. Ini 72,1 sayang di layar.
72,1. Desimeter sama dengan berapa meter? Kilometer, sorry, salah ya. Perhatikan soalnya yang ada di bagian pojok kiri atas. Soalnya ada di pojok kiri atas. Coba, yuk. Kita kerjakan bersama-sama ya. Oke, kita kerjakan bersama-sama saja karena waktunya sudah sangat mepet sekali ya. Oke, perhatikan baik-baik yang ada di layar kalian. 72,1 desimeter yang angkanya yang nilai satuan adalah angka berapa? Yang nilai satuan adalah 2. 2 diletakkan di satuan yang dituju, berarti di desimeter. 2 diletakkan di sini. Setelah itu, di sini ada 7. 7 ada di depannya 2, langsung diletakkan di depannya 2. 1 ada di belakangnya 2, langsung diletakkan di belakangnya 2. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, satuan berilah tanda koma pada satuan yang dituju. Ini kilometer. Di belakangnya kilometer kasih koma. Setelah itu, berilah tanda 0 di antara satuan yang diketahui dan satuan yang ditanyakan. Dari meter ke kilometer dikasih 0 kalau ada area yang kosong ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Berarti sudah jawabannya adalah 0,00721. Sampai sini paham Tum? Hebat. Oke, sebenarnya Ustazah Riris mau kasih satu contoh soal lagi, tapi each time is limited ya. Waktunya terbatas jadi tidak bisa. Sebelum kita masuk ke yang materi utama kita yaitu materi kecepatan, Ustazah Riris ice breaking dulu seperti tadi. Tirukan wajahnya baik-baik, nggak boleh sampai nggak menirukan ya. 1 kali putaran. Salasa. Alicia, kalau ganti-ganti ditirukan ya. Ryan, Akil. Ya. Tirukan, buka, adik Cibi. Akil, ditirukan, Kil. Ryan, lucu sekali, Ryan. Akila, Alicia. Oke. Pintar sekali. Ya ampun, Mas Radit, keren Mas Radit. Ekspresi mukanya Radit keren. Farah, keren Farah. Atar, keren banget. Ayo kita goyang dua jari. Alila, ya ditirukan. Oke, terima kasih banyak. Kita masuk ke materi inti kita ya. Ini sudah terbatas sekali waktunya ya. Oke. Ustazah Riris masuk ke VLC. Nah, Ustazah Riris sebelum putarkan materinya, Ustazah Riris minta kerelaan kalian ya, tambah waktu sedikit saja ya. Semoga Ustazah Riris. Oke, terima kasih banyak. Materi di tema 2, part 2. Kalau kemarin kita belajar tentang perbandingan. Nah, kalau sekarang kita akan belajar tentang kecepatan. Nah, pasti kecepatan itu kecepatan adalah perbandingan antara jarak dibanding waktu. Seperti ini ya, perbandingan. Nah, atau mencari. Nah, tapi ada
Apaan? Ini untuk menunggu kaki supaya bisa lari lebih cepat. Oke, Mas Alfa mau tanya, silakan. Bacaan karakter, angkat tangan. Oh, enggak tanya. Silakan yang lainnya. Bagus. Lagi teman. Oke, materi kita kali ini adalah kecepatan. Bagaimana cara menghitung kecepatan? Caranya adalah seperti ini. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Tadi kita udah belajar banyak tentang jarak, satuan jarak, dan tentang satuan waktu. Tidak jauh berbeda seperti itu, tinggal memasukkan saja ke rumusnya ya, atau ke aturannya. Kecepatan boleh pakai yang seperti ini, jarak dibagi waktu, atau memakai yang seperti ini, jarak per waktu. Begitu ya. Ustazah Riris lanjutkan. Ustazah Riris punya cara ajaib untuk menghitung kecepatan. Cara ajaibnya melibatkan sebuah segitiga yang segitiganya Ustazah Riris namai adalah segitiga apa ya? Ya, segitiga Bapak Jokowi. Nah, kenapa kok dinamakan segitiga Bapak Jokowi? Karena itu adalah singkatan saja. Untuk J, Jo untuk jarak, Ko, K untuk kecepatan, sedangkan W untuk waktu. Bentuk segitiga kecepatan atau segitiga Jokowinya seperti ini ya. Oke. Supaya kalian mudah menghitungnya dan mengingat-ingatnya, Ustazah Riris punya sebuah segitiga ajaib. Namanya adalah segitiga Jokowi ya. Segitiga Jokowi ini adalah singkatan. J untuk jarak, K untuk kecepatan, W untuk waktu. Nah, bagaimana cara mencari kecepatan? Kalau mencari kecepatan, K-nya ditutup. Jadi tinggal J per W. Coba perhatikan ya videonya dari Bu Riris ini. Bagaimana menggunakan segitiga Jokowi? Kalau kalian ingin mencari kecepatan, maka yang kalian tutup adalah nilai atau tulisan K-nya. K ditutup. Klik, ditutup seperti itu ya. Jadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kalau misalnya jarak kan ada di atas, sedangkan W ada di bawah. Kalau atas bawah ada garisnya di per. Seperti ini ya. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Bagaimana? Nah, kalau yang diketahui nilai kecepatannya dan yang ditanyakan misalnya adalah jaraknya, maka kalian tutup nilai jaraknya. Jarak yang ditanyakan kalian tutup. Klik dengan tangan kalian. Nah, kalau yang ditanyakan adalah jarak, maka tutup J pada segitiga Jokowi. Ditutup. Jadi kelihatan tinggal K dan W. Kalau bersebelahan, ini maksudnya dikali. Jadi, mencari J atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah jaraknya ditutup, maka perhatikan letaknya. Tinggal K berdampingan dengan W. Kalau tadi atas sama bawah itu dibagi atau kalau berdampingan seperti ini, antara K dengan W itu artinya dikali. Jadi, mencari jarak dalam sebuah kecepatan atau jika kecepatan dan waktunya diketahui adalah
kecepatan dikali waktu atau W. Nah, kalau misalnya yang tadi ya, yang ditutup adalah J, maka B atau jarak sama dengan K kali W, kecepatan dikali waktu, seperti itu ya. 5 menit lagi. Bagaimana kalau yang ditanyakan adalah waktu tempuhnya? Perhatikan lagi Jokowinya. Kalau yang ditanyakan adalah waktunya, maka yang kalian tutup pada segitiganya adalah W atau waktu. Nah, ini ya, kalau kalian sudah menutup waktunya, maka tinggal apa yang tertera di sana? Oh, yang tertera di sana tinggal J berada di atas dan B berada di bawah. Maka cara mencari waktunya adalah jarak per kecepatan atau jarak dibagi kecepatan. Oke, bagaimana? Sudah jelas tentang segitiga Jokowi dan kecepatan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, taruh jempol kalian di kameranya ya. Taruh jempol kalian di kamera. Oke, alhamdulillah sudah jelas ya. 2 menit ini adalah resume atau apa namanya ya? Apa itu? Ringkasan, ringkasan materi dari rumus kecepatan, jarak, dan waktu memakai segitiga Jokowi. 2 minutes more, perhatikan baik-baik supaya tidak terlewat ya. Presiden Jokowi loh ya. Tapi ini Suaranya berubah ya. mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, rumus segitiga Jokowi itu seperti apa, Kak? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada J, K, dan W. Makanya kita sebut rumus Jokowi ya. J, K, dan W. J itu jarak, K itu kecepatan, dan W itu waktu. Nah, untuk kecepatan, satuan yang digunakan biasanya bentuknya seperti kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, dan seterusnya. Kemudian untuk jarak, satuan yang digunakan yaitu seperti kilometer, meter, sentimeter, dan seterusnya. Kemudian untuk waktu, nah satuan yang digunakan yaitu seperti jam, menit, atau detik. Jadi kalau nanti di dalam soal diketahui misalnya 5 km per jam, berarti itu apa? Nah, berarti itu adalah kecepatan karena satuannya kilometer per jam. Kalau diketahui 5 km saja, berarti itu adalah jarak. Kemudian kalau diketahui 1 jam atau 30 menit misalnya, berarti itu adalah waktu. Itu ya. Nah, terus gimana Kak rumus mencari kecepatan, jarak, dan waktu menggunakan rumus segitiga Jokowi ini? Gampang. Misal kita mau mencari kecepatan, berarti K-nya kita tutup set. Sehingga K atau kecepatan sama dengan C per W, jarak dibagi waktu. Nah lagi, misal kita mau mencari jarak, berarti C-nya kita tutup set. Nah, C sama dengan K dikali W, kecepatan dikali waktu. Jadi kalau atas bawah itu dibagi, kalau kiri kanan itu dikali. Kemudian kalau kita mau mencari W, waktu, berarti W-nya kita tutup set. Sehingga W sama dengan C per K, jarak dibagi kecepatan. Gitu. Nah, rumus segitiga Jokowi ini harus Bagaimana? Insya Allah sudah jelas ya pelajaran kita kali ini. Fahimtum tentang kecepatan? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk tambahan waktunya yang sudah kalian relakan untuk Ustazah Riris. Untuk kali ini, minggu ini, Ustazah Riris berikan latihan soalnya insya Allah di hari Jumat ya, bersama dengan video pembelajaran yang full materi saja, yang tidak ada tanya jawabnya seperti ini supaya kalian tidak bingung. Begitu ya. Ustazah Riris akhiri, semoga ilmu kalian bermanfaat. Mohon maaf, Bu Riris akhiri dengan, oh Hilmi ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KBMD daring, jauh di mata, dekat di hati. Kelas 5 lelakune eling marang Gusti Allah. Oke, see you. Lihat senyum kalian di layar. Senyum kalian, senyum di layar ya. Kelihatan giginya ya. Alicia, Rafa, lihat. Oke, Ryan, Akil. Oke, thank you. 1, 2, 3, and go.